Hello good student, I'm Viti. How are you? I hope you all be healthy, be happy, and stay at home. Yesterday we learned about simple pies. And now we are going to talk about recontext. Do you know what is recontext? Let's start it. Recontext adalah teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau secara kronologis atau berurutan. Types of recontext atau jenis-jenis text recon dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada personal recon, yang kedua ada factual recon, yang ketiga ada biographical recon, yang terakhir ada imaginative recon. Yang pertama, personal recon, yaitu menceritakan kembali pengalaman si penulis seperti holiday, school, kampus, dan masih banyak lainnya lagi. Dan kedua, ada factual recon, yaitu menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi atau secara real. Untuk contohnya adalah kasus kecelakaan. Yang ketiga, ada biographical recon, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang. Untuk contohnya adalah menceritakan perjuangan pahlawan, menceritakan tokoh kemerdekaan, menceritakan tokoh artis, dan masih banyak lainnya lagi. Yang terakhir adalah imaginative recon, yaitu menceritakan kejadian yang sudah terjadi seperti kita bermimpi dan kita menceritakannya kembali. Language features of recontext dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada past tense, yang kedua ada adverb of time, yang ketiga ada action verb, dan terakhir ada conjunction. Untuk kalimat past tense, for example, I went to date waterfall last year. I spent my holiday in Ngabang. We were very happy. Untuk contoh adverb of time, last year, last week, 2 years ago. Sedangkan action verb, for example, play it, cook it, watch it, dan masih banyak lainnya lagi. Yang terakhir ada conjunction atau kata hubung. After that, then, next, before, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, generic structure dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada event, yang terakhir ada reorientation. Nah, orientation yaitu pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan. Untuk contohnya ada seperti last year, Anna and her friend spent their holiday. Nah, di mana kata last year digunakan untuk sebagai kata adverb of time. Nah, selanjutnya ada event, rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita, misalnya di Date Waterfall. Kegiatan mereka apa saja? Seperti yang pertama, Anna and her friend had lunch together. Nah, Anna dan teman-temannya makan siang bersama. Selanjutnya, Anna and her friend take a picture. Selanjutnya, Anna dan temannya take a picture. Dan selanjutnya ada reorientation. Untuk kata terakhir yaitu biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami si penulis. They were very happy. Nah, di mana untuk contoh dari kata last year itu adalah bentuk adverb of time, bentuk waktu. Anna and her friend sebagai participant. Yang terakhir conjunction seperti kata hubung after that, then, before, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, selanjutnya ada past tense. For example, to sentence, we return to home. Kami kembali ke rumah. Dan action verb yaitu saw. Okay? I think enough for today. I hope you understand about this material. Thank you very much and see you.